dihadapi oleh pemerintah baru. Dan saat ini pun topik kita akan membahas itu. Jadi Evi akan membahas obrolan kita yang santai ini mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah baru ketika ternyata masih ada krisis ya setelah adanya COVID-19 yang lalu. Dan untuk mempersingkat waktu, kebetulan tepat waktu ini mulai jam 4, kita persilakan Profesor Evi atau kita panggil Evi, Kak Evi atau Adik Evi ya, untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang posisi Indonesia di peta percaturan politik dunia terkait dengan akan munculnya berbagai krisis yang akan dihadapi dalam hubungan internasional yang terkait dengan Indonesia juga. Silakan Evi. Terima kasih Mas Abi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, baik dari Aceh atau misalnya dari Papua. Senang sekali bisa bergabung di acara NNC ini ya. Kebetulan yang jadi host adalah Abi, teman saya waktu SMA. Waktu SMA itu Abi ketua OSIS. Jadi dan saya salah satu siswa di SMA 12. Jadi senang sekali dalam rangka ulang tahun SMA kita bisa kembali lagi ketemu dengan teman-teman SMA dan berdialog atau share ya dengan tentang apa yang saya geluti selama ini. Nah, kayaknya Intan dan Mirda perlu mematikan mic-nya deh. Oke. Sebetulnya topik yang minta kan adalah apa sih yang bisa dibahas dalam hubungan internasional. Nah, saya pertama akan membahas sebetulnya tadi Mas Abi bilang apa yang akan dilakukan. Saya tidak akan, karena saya bukan pelaksana, saya adalah di kampus gitu ya. Jadi yang saya sajikan adalah fenomena internasional yang terjadi saat ini dan kira-kira prediksi berapa tahun ke depan. Sehingga apa sih tantangan dari pemerintah yang akan datang? Itu yang akan saya bahas. Karena saya sendiri bukan pelaku. Jadi kami di kampus adalah pengamat dan kami mempelajari, lalu kita analisa, lalu kira-kira apa sih yang bisa kita kasih lihat masalahnya apa, tantangannya apa, tapi apa juga opportunity-nya, kesempatan-kesempatan apa yang bisa diambil, sehingga apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Indonesia di masa yang akan datang. Itu sih sebetulnya. Jadi mungkin mulai aja dari sistem internasional ya. Mungkin yang ada di sini selain para mahasiswa HI yang ada dari Aceh, dari muridnya Pak Poncut, juga ada teman-teman lain ya yang mungkin belum mengenal apa itu hubungan internasional. Nah, hubungan internasional itu sebetulnya suatu kajian untuk mempelajari apa sih yang terjadi di dunia ini gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan ilmu hubungan internasional, hujan di Depok. Mudah-mudahan suaranya nggak masuk ya. Hujan cukup deras dan gelap di Depok saat ini. Nah, ilmu hubungan internasional itu mempelajari fenomena internasional terjadi, baik hubungan antar negara maupun yang hubungan bukan antar negara. Siapa sih aktor internasional bukan negara? Kalau antar negara kan kita tahu tuh, ya, baik secara diplomatik maupun di hubungan yang lain. Kalau antar yang bukan negara itu termasuk di sini adalah multinational corporation misalnya, seperti perusahaan besar yang beroperasi lintas negara, lalu juga ada organisasi internasional yang saya lebih suka menyebutnya international institutions, karena organisasi internasional itu kan yang fix, sementara institusi itu bisa dia berbentuk cuma forum, misalnya Asia Forum gitu ya, Indonesia juga anggotanya. Nah, hubungan internasional itu melihat fenomena ini dalam rangka mendeteksi adanya potensi konflik dan kerjasama. Kan di dunia ini kan cuma ada dua potensi. Kalau nggak konflik ya kerjasama. Kalau nggak damai ya perang. Nah, ilmu internasional itu mencoba memahami situasi ini, lalu memprediksi kira-kira ke depan apa. Nah, sistem internasional yang ada saat ini adalah sistem internasional yang kita sebut liberal world order. Jadi sistem internasional liberal yang tercipta sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi di akhir Perang Dunia Kedua, para pemenang perang yaitu Amerika dan para sekutunya itu membentuk yang sampai sekarang kita nikmati nih, liberal world order. Yaitu tatanan dunia yang mereka tata
yang ada kita ini semuanya negara-negara berdaulat dan semua aktor-aktor yang lain. Nah, salah satu karakter dari liberal world order ini adalah adanya institusi-institusi yang memang diciptakan oleh para pemenang perang, yaitu Amerika dan teman-temannya itu. Apa institusinya? Satu, PBB, yang dulu diharapkan menjaga perdamaian. Kedua, adanya dulu namanya IBRD, International Bank of Reconstruction and Development, tapi sekarang namanya World Bank, mengurus urusan perbankan. Lalu ada IMF, mengurus urusan finansial. Lalu ada yang sekarang WTO, World Trade Organization, mengurus atau mengatur perdagangan. Karena orang dagang kan harus diatur. Apa syaratnya, gimana fairnya permainannya, dan sebagainya. Itu the World Trade Organization. Dan juga apa tuh WTO ya dulu yang namanya GATT ya. Nah itu 4 itu yang disebut Bretton Woods Institution. Nah sistem ekonomi liberal, sistem tatanan yang liberal ini yang kita waris sampai hari ini. Mungkin kita biasa mengenalnya PBB, tapi kita juga sering dengar World Bank. Itu semuanya adalah sistem internasional, sistem institusi internasional yang dikendalikan oleh negara pemenang perang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengaturan tata dunia ini benar gitu. Misalnya kan harus ada yang ngatur dagang, ada yang harus ngatur perbankan, harus ada keuangan, harus ada yang ngatur juga supaya negara-negara nggak konflik. Kalau konflik ada penyelesaiannya misalnya. Nah itu PBB. Nah itulah tatanan dunia. Nah kalau udah tahu, itulah yang menjadi observasi kami. Lalu Indonesia di mana? Ya Indonesia salah satu negara yang ada di dalam tatanan tersebut. Cina salah satu negara yang ada di tatanan tersebut dan sebagainya. Nah masalahnya sistem internasional ini kan tidak statik, bukan suatu yang statik. Sistem internasional itu berubah terus, berproses. Mas Widi, tolong di mute yang lain, Mas Widi. Mbak Nurul. Oke, lanjut Prof. Halo Prof. Ya, aku ikut di mute tadi. Oke. Sistem internasional berproses sehingga terjadi perubahan-perubahan di dunia ini, baik yang disebabkan oleh tekanan eksternal, yaitu hubungan antar negara-negara tersebut, maupun dari dalam. Misalnya Cina. Cina tiba-tiba tahun 79 karena ada gerakan dari dalam untuk membuka diri, Cina sekarang menjadi negara yang sangat kompetitif, kaya. Nah itu adalah tekanan dari desakan dari dalam yang ingin membangun, dan kemudian mereka bisa membangun dengan cepat dan baik. Tadinya meniru, habis itu mereka menciptakan teknologi. Cina bisa mengejar ketinggalannya dari negara-negara lain. Ya, sementara ada juga negara yang pecah, misalnya Uni Soviet. Uni Soviet pecah karena tekanan eksternal dan maupun internal yang nggak kuat. Jadi sistem internasional itu nggak stabil dari. Nah, sekarang apa sih yang biasanya stabil? Yang stabil itu biasa konflik dan kerjasamanya. Jadi selalu ada potensi untuk konflik, tapi juga banyak negara-negara yang berpikir daripada konflik kita kerjasama. Jadi ada dua pendekatan seperti dunia ini. Ada negara-negara yang selalu ingin menang sendiri. Negara-negara ingin berkuasa, yang kita sebut hegemonik. Which is suatu yang normal dalam hubungan internasional, karena nggak ada kan negara yang mau negara ya. Kita aja Indonesia begitu merdeka kan ingin jadi negara maju, negara kuat, ya kan? Walaupun kita pada saat itu juga dalam situasi sangat berat karena baru merdeka. Sementara juga ada negara-negara yang menolak didominasi oleh negara-negara besar tersebut, maka itu terjadi perang. Nah, mengapa negara besar ingin mendominasi? Karena biasa ada yang mereka cari, yaitu keuntungan, antara dua keuntungan strategik atau keuntungan ekonomi. Jadi mereka mengincar. Kalau dulu mereka bisa melakukan kolonialisasi kan, tapi sekarang nggak bisa kolonialisasi, melakukan agresi itu nggak bisa, pasti dilawan oleh negara yang, atau dia dihukum oleh negara-negara lain atau oleh PBB. Jadi itu yang kita sebut sistem internasional mencegah perang. Nah, traditional threat, ancaman tradisional bagi sistem internasional ada perang ini. Karena selalu ada negara-negara yang ingin mendominasi negara lain, lalu menginvasi gitu untuk tadi berbagai kepentingannya. Nah itu biasanya sistem internasional akan menghukum dengan cara
menyerang kembali negara tersebut. Itu yang terjadi bila ketika Jerman menyerang Polandia, yang memulai Perang Dunia Kedua, dan akhirnya dihukum oleh negara-negara sekutu. Walaupun untuk menghukum Jerman dibutuhkan sekitar 6 tahun baru berakhir Perang Dunia Kedua kan. Nah, sama juga dilakukan oleh Rusia. Rusia menyerang Ukraina, lalu negara-negara lain kan menghukum juga dengan cara memberikan sanksi, tapi ternyata Rusia tetap jalan. Nah, jadi harus ada mekanisme yang bisa membuat negara seperti Rusia untuk tidak meneruskan. Nah, apa yang terjadi dengan Israel? Sama. Israel juga mengejar keuntungan politik, strategi, dan ekonomi di Palestina, dan bahkan berusaha mencegah negara Palestina tidak berdiri gitu dengan berbagai pertimbangannya. Dan Israel juga dihukum oleh banyak negara dunia, tapi ternyata Israel cukup kuat, apalagi Israel kan ternyata didukung oleh negara besar yang lain, yaitu Amerika dan para sekutunya. Nah, ini juga membuat akhirnya upaya negara di dunia untuk menghukum negara yang menjadi agresor itu cukup sulit, karena kadang-kadang ada kepentingan lebih besar di belakangnya yang menjadi backing gitu di negara seperti Israel ini. Nah, itu yang kami sebut traditional threat, ancaman-ancaman tradisional bagi dunia. Ancaman tradisional yang membuat dunia ini nggak aman. Jadi itu adalah masalah negara-negara yang ingin mengubah keseimbangan dan mengambil keuntungan. Bisa saja dia negara besar, seperti waktu Jerman atau waktu Amerika menyerang Irak, Amerika menyerang Pakistan, Afghanistan, dan sebagainya. Negara besar melakukan, tapi bisa juga negara setengah besar, misalnya Rusia ikut menyerang, atau bahkan negara yang nggak terlalu besar seperti Irak ketika Irak menyerang Kuwait. Ingat nggak tahun 90-an awal ya. Nah, itu selalu ada negara-negara punya potensi itu karena ada kepentingan tertentu yang mereka incar. Dan biasanya sistem akan menghukum mereka dengan cara memberi hukuman, invasi, atau memukul balik mereka. Cuma tidak selalu efektif juga gitu sistem internasional ini. Jadi kita akan selalu menghadapi negara-negara seperti itu. Dan itu nggak selesai sampai hari ini. Walaupun PBB punya peraturan ya yang disebut bahwa kita harus menghormati kedaulatan negara lain, tidak boleh invasi. Tetap saja banyak negara yang melakukan invasi gitu. Ada kepentingan lain dan macam-macam. Itu adalah ancaman yang sampai sekarang yang kemudian saya sebut sebagai krisis. Jadi krisis keamanan itu masih terjadi baik di Eropa Timur, misalnya Rusia, di Timur Tengah, dan yang konflik-konflik kecil di berbagai belahan dunia yang lain. Nah, akibat dari konflik ini adalah instabilitas dunia. Misalnya gini, sekarang kan nggak bisa lagi tuh perdagangan atau kapal terbang lewat di atas daerah Eropa Timur, karena bisa kena peluru nyasar. Ya. Di Timur Tengah juga dengan adanya serangan Israel yang sekarang melebar ke Lebanon, jadi kawasan yang sangat tidak aman. Yang berbahaya apa? Perdagangan. Jadi trade perdagangan kita kan biasa lewat laut tuh, dibawa oleh kapal laut, entah itu barang dagang biasa atau bisa juga dia berbentuk energi, minyak. Itu terhenti. Nah, biasa perang itu menyebabkan ekonomi tinggi. Ekonomi tinggi itu tidak hanya disebabkan oleh negara yang terlibat perang. Negara seperti kita pun akhirnya menerima akibatnya, karena kan jadi impor minyak dari Timur Tengah jadi mahal. Nah, itu akibat perang. Jadi perang itu walaupun perangnya di Rusia, di Timur Tengah, itu akibatnya bisa ke seluruh dunia. Dan karena itu penting sekali dunia ini sudah damai, supaya kita semua tidak kena ongkos dari political behavior seperti itu yang sebetulnya menguntungkan cuma segelintir orang. Itu ada yang disebut ancaman tradisional yang sampai sehari ini ada, itu dari zaman Thucydides, dari zaman Peloponnesian War, zaman dulu itu udah ada perang seperti itu yang sampai hari ini. Nah, tapi di dunia saat ini sejak 20-30 tahun yang lalu muncul ancaman baru yang kita sebut sebagai krisis-krisis yang baru. Apa itu? Yaitu bukan tradisional karena dia tidak dianggap ancaman di zaman dulu, tapi jadi ancaman di zaman sekarang. Yaitu yang kita sebut non-traditional threat. Apa non-traditional threat? Ancaman-ancaman bukan tradisional, yaitu yang seperti climate change, perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini jangan dianggap dan dianggap suatu yang mudah. Kita kelihatannya nggak kerasa ya. Tapi di beberapa kawasan di dunia sudah ada banjir yang terus menerus atau
musim panas yang sampai kebakaran. Ya, nah berita yang paling deras adalah mencairnya gunung es di kutub utara. Artinya apa? Permukaan air laut bertambah. Akibatnya apa? Negara-negara pantai bisa terancam kelelep, terancam tenggelam. Negara-negara seperti negara-negara Pasifik yang kecil-kecil itu ya, itu bisa tenggelam wilayahnya kalau permukaan air meningkat karena ada climate change. Belum lagi masalah lainnya, misalnya gara-gara air cairan gunung es tersebut muncul gas-gas yang tadinya ada di bawah laut, tetapi karena sekarang tidak tertutup lagi oleh gunung es, mereka keluar dan itu membahayakan kesehatan. Muncullah berbagai penyakit, pandemi dan sebagainya yang mungkin mulai dari berbagai hal, tapi didukung juga oleh ekosistem yang tidak sehat. Jadi climate change itu menimbulkan berbagai macam masalah. Selain climate change, masalah apa? Masalah pengungsi. Nah, dulu pengungsi dianggap cuma sedikit, yang ngungsi cuma 100 orang, udah bantuin aja kasih sembako gitu. Nggak bisa, sekarang pengungsi udah mencapai 10 juta orang di seluruh dunia. Bahkan makin banyak tempat konflik, pengungsi akan makin banyak. Nah, ini akan kenapa orang mengungsi? Nah, kenapa dulu nih orang mengungsi macam-macam? Bisa itu karena wilayahnya konflik. Bisa dipastikan pengungsi dari Ukraine, pengungsi dari Palestina, pengungsi dari wilayah-wilayah konflik itu pasti banyak. Ya. Dan yang sekarang itu belum yang kemarin, yang baru konflik kemarin di Afghanistan, di Suriah itu belum diselesaikan. Udah muncul lagi konflik yang baru. Nah itu refugee, pengungsi ini bermasalah. Kenapa? Karena kalau kita tidak bantu, kita tidak punya rasa rasa menghormati hak asasi kita dan tidak punya kesetiakawanan. Karena mereka orang-orang yang terusir dari tanahnya, orang-orang terusir dari rumahnya. Jadi ada kewajiban, kan PBB sejak tahun 1951 sudah punya namanya UN Convention on Refugee. Jadi setiap negara yang kedapatan atau kedatangan pengungsi itu harus ditolong, nggak boleh ditolak. Kalau dia penanda tangan UN Convention on Refugee, ya. Indonesia bukan partis. Indonesia tidak ikut tanda tangan, tapi Indonesia berusaha membantu siapa yang pengungsi yang lewat. Karena Indonesia biasanya kan negara tujuan pengungsi. Biasanya pengungsi itu ingin kemana? Pertama dia ingin selamat, ya kan? Kedua dia ingin cari negara yang kira-kira dia bisa hidup dengan enak, bisa bekerja. Nah itu biasanya negara-negara kaya, negara-negara maju. Nah nggak semua negara kaya dan negara maju mau terima masalahnya. Jadi mereka biasanya transit dulu di negara intermediary. Yang mana transitnya? Negara seperti Indonesia. Jadi negara transit bagi para pengungsi yang mau ke Australia misalnya. Nah itu masalah krisis. Kenapa? Karena para pengungsi ini kan jumlahnya nggak cuma 1-2 orang. Nggak cuma bisa kita tampung di rumah kita. Jumlahnya itu ribuan. Dan sekarang tercatat 10 juta pengungsi di seluruh dunia. Lalu makannya dari mana? Ya makannya dari donasi. Ya, sampai UN akhirnya membentuk UNHCR itu kan, United Nation Commission on Refugee, UNHCR. Ya, nah itu sangat memprihatinkan karena juga membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Jadi kadang-kadang itu dari mana dananya? Ya dari siapa aja, bisa dari PBB juga dari berbagai sumber, bisa dari negara yang ketimpangan, negara yang kedapatan itu harus menerima. Nah Indonesia termasuk negara yang sering menerima pengungsi, baik dari Myanmar, dari berbagai kawasan yang biasanya mau lewat pergi ke Australia atau ke berbagai negara lain. Ya. Nah, selain dari konflik, pengungsi dari mana? Dari negara-negaranya kena bencana alam. Itu juga bisa jadi pengungsi. Jadi masalah ancaman dan krisis di dunia saat ini adalah climate change, pengungsi ya. Nah,
Eropa termasuk negara yang sudah kebingungan menghadapi pengungsi karena mereka merasa pengungsi sudah kebanyakan masuk Eropa. Ya, Australia juga merasa kebanyakan pengungsi sudah masuk mereka. Padahal kalau dihitung dari data UNHCR, yang paling banyak menerima pengungsi itu justru negara-negara miskin. Aneh kan? Seperti Pakistan. Pakistan itu menerima 1 juta lebih pengungsi dari Afghanistan. Bayangkan negara dengan ya tidak kaya seperti Pakistan harus menanggung hidup orang-orang 1 juta lebih dari tetangganya yang distabil. Makanya kalau ada konflik itu bukan cuma perang, masalahnya bukan cuma perang, takut kena peluru gitu, bukan cuma itu, tapi akibat perangnya itu yaitu pengungsi. Dan bagaimana anak-anaknya, bagaimana sekolah pendidikannya, bagaimana kehidupan para wanitanya, bagaimana kehidupan masyarakatnya kan tercerai-berai. Jadi anak-anak hasil perang itu biasanya jadi anak-anak yang jadi fighter freedom juga gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang salah satu sumber teroris juga dari situ gitu. Makanya perang dan pengungsi ini bukan masalah yang cuma masalah kemanusiaan, tapi ini pada ini ujung-ujungnya masalah keamanan juga. Gitu. Oke, tadi non traditional security threat apa udah ada climate change. Oh ya, climate change juga tadi jangan lupa menghasilkan selain itu adalah bencana-bencana alam di berbagai dunia. Yang banjir makin sering, kekeringan makin sering. Jadi kita menghadapi krisis macam-macam, baik krisis tradisional yaitu perang, konflik, maupun krisis non tradisional seperti climate change, pengungsi dan berbagai. Gimana Mas Abi? Kira-kira itu dulu intronya ya. Oke. Prof. Evi, kalau dari gambaran tadi ancaman tradisional maupun non tradisional, kira-kira kondisi dunia saat ini tuh seperti apa kalau menurut Prof. Evi? Ya, dunia kita sebetulnya saat ini gini, kita tetap ada ancaman-ancaman itu yang sebetulnya di depan mata kita ya, yang kita sebagai kayak kita di Indonesia kayaknya nggak ngerasa gitu ya. Padahal kita mendapat dampaknya loh. Dampaknya misal harga pangan jadi tinggi, harga energi jadi tinggi gitu ya. Jadi dunia itu sekarang penuh dengan seperti itu. Tapi jangan lupa pada saat yang sama dunia itu juga terjadi persaingan negara besar. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal ya, selalu ada negara yang ingin mendikte negara lain atau mendikte dunia. Dulu ada zamannya Prancis, dulu ada zamannya Inggris, lalu ada setelah Inggris kalah dalam Perang Dunia Pertama, Amerika muncul, dan ketika Amerika menjadi negara terkuat setelah Perang Dunia Kedua, itu Amerika menjadi yang kita sebut hegemoni juga di dunia, negara terbesar terkuat di dunia. Walaupun kemudian setelah Perang Dunia Kedua ada Uni Soviet yang mencoba membalance Amerika. Tapi kan Uni Soviet juga runtuh tahun 1990. Jadi sekarang negara terkuat di dunia misalnya Amerika. Tapi jangan lupa ada negara-negara kemudian muncul juga menjadi negara kuat yaitu Cina. Karena kemajuan ekonominya, kemajuan teknologinya, dan kemampuan dia bangkit dari kemiskinan, Cina sekarang satu negara yang kuat secara ekonomi terutama. Dan karena dia udah kuat secara ekonomi, dia memperkuat sekarang militernya juga. Jadi Cina melakukan modernisasi persenjataan. Walaupun persenjataan Cina masih jauh di bawah Amerika. Apa yang terjadi? Tidak ada hegemoni negara besar yang rela ada saingan. Itu udah kami. Makanya waktu Athena muncul, Sparta sangat khawatir. Muncullah perang Peloponnesian. Itu 5 abad yang lalu. Nah, itu sudah terjadi juga sekarang. Jadi ketika Amerika dan para sekutunya menguasai dunia pasca Perang Dunia Kedua yang disebut Liberal World Order, sekarang tiba-tiba ada challenger-nya yaitu Cina. Nah, Cina ini membawa suara selain membawa kepentingan India, Cina membawa suara-suara negara berkembang juga, karena Cina kan berasal dari negara berkembang, ya kan? Yang kadang-kadang inline dengan Indonesia gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita juga suka dukung Cina kan dalam forum-forum itu karena sama suaranya, misalnya menggugat ketidakadilan peraturan hukum di WTO. Itu sama Cina digugat. Ya Indonesia juga sebetulnya melakukan hal yang sama, cuma suara kita nggak kuat selama ini. Tapi kalau kita sama-sama dengan Cina, dengan India, Brazil, kita jadi kuat melawan negara besar. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita bersekutu dengan negara-negara tertentu untuk melakukan inisiasi di forum internasional. Nah, persaingan antara negara besar seperti Amerika dan Cina ini merembet kemana-mana. Sehingga
Jadi ada persaingan negara besar, ada krisis tadi yang saya jelaskan. Nah, krisis-krisis yang tadi kan membutuhkan kerjasama untuk menghadapi misalnya climate change, pengungsi, waktu pandemi kita membutuhkan kerjasama mengatasi pandemi bersama. Nah, kerjasama ini kadang-kadang, most of the time bahkan, terganggu atau tidak mungkin dilaksanakan karena ada persaingan strategik Amerika dan Cina ini. Gitu. Nah, itu membuat kadang-kadang dunia terpecah belah. Mau kerjasama tuh nggak bisa karena ini ada persaingan antara strategik antara kedua hegemonik. Bahkan Amerika pada masa pandemi kan menuduh Cina macam-macam. Tujuannya sebetulnya bukan cuma mencari sumber penyakit, no. Dia ingin Cina bertanggung jawab, lalu Cina harus membayar banyak, pokoknya Cina harus dihukum. Jadi ada kepentingan di balik tuduhan-tuduhan itu gitu, walaupun mungkin benar gitu, tapi Amerika jauh ingin menutup. Jadi hal-hal seperti itu. Apa akibatnya? Kerjasama di WHO untuk mengatasi konflik itu jadi susah karena saling mengunci gitu loh, saling nggak mau. Misalnya vaksin pada masa COVID itu banyak dikuasai oleh negara-negara maju kan. Cina juga bilang, tapi Cina kemudian menawarkan kepada negara-negara miskin atau negara yang nggak mampu atau bahkan memberikannya, sebagian dijual ke Indonesia. Sementara Amerika dengan kelompoknya punya vaksin tersendiri, lalu itu dia perang vaksin, kampanye, ini vaksin ini nggak aman, vaksin itu aman, lalu dibuatlah narasi-narasi yang membuat kampanye. Padahal pada waktu itu semuanya juga nggak aman, orang vaksin dibuat terburu-buru kok, semuanya bukan cuma vaksin Cina yang nggak aman. Jadi akhirnya kerjasama internasional untuk mengatasi climate change, mengatasi pengungsi, mengatasi disaster, apa namanya disaster management tuh, disaster tuh bencana alam itu sering terhambat karena ada kepentingan strategik antar negara-negara besar ini gitu. Nah ini yang sebetulnya ingin saya highlight di sini. Nah kita di Indonesia kadang-kadang nggak merasakan itu karena baik dari versi Amerika maupun versi Cina itu datang narasi-narasi gitu yang memframing seakan-akan Cina baik atau Cina jelek. Kalau dari Amerika, waduh betapa baiknya Amerika memberikan bantuan, betapa jeleknya bantuan vaksin dari Cina. Hal-hal itu yang dibawa. Tapi kita harus paham persaingan strategik mereka. Dan biasanya Indonesia bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Kadang-kadang kita menempuh jalan yang lain aja. Udahlah, yang ini saingan silakan bersaing, kita membuat gerakan sendiri. Nah, kalau Bung Karno dulu non-aligned movement kan. Kalau sekarang kita juga bekerja sama dengan siapa saja untuk go beyond, untuk nggak mau tersandera oleh persaingan Amerika Cina. Kita sebetulnya bisa kerjasama dengan negara-negara lain, misalnya middle income country atau disebut middle power, untuk yang membuat terobosan-terobosan baru sehingga nggak harus tergantung pada dua kekuatan besar ini. Prof. Evi, ya. Kayaknya sudah banyak pertanyaan di chat room, tapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan mungkin dijawab dengan singkat aja. Ini kan krisis global sudah terjadi ya dari yang sudah dijelaskan oleh Prof. Evi tadi. Agak kenceng, soalnya ini hujan kenceng banget nih. Oke, gini, ini kan krisis sudah terjadi ya, krisis global sudah terjadi dengan alasan-alasan dan penjelasan yang sudah disampaikan Prof. Evi. Bagaimana seharusnya masyarakat dunia merespon hal-hal seperti ini? Apalagi ada 3 negara yang berperan penting kan, Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Nanti setelah ini kita akan bertanya jawab dengan peserta di Zoom meeting ini dan beberapa yang sudah titip pertanyaan di chatroom. Silakan, Prof. Makasih. Makasih bagus banget pertanyaannya. Saya klarifikasi dulu, sebetulnya negara-negara yang cukup besar itu masuk ke sekarang India ya. Jadi Rusia ada, India ada. Lalu di tiap kawasan itu juga ada negara-negara besarnya. Kayak misalnya di Asia Timur itu ada Jepang. Kalau di Timur Tengah itu ada Arab Saudi dan Iran. Kalau di Amerika Latin itu ada Brazil. Kalau di Afrika itu ada negara seperti Afrika Selatan. Jadi sebetulnya di tiap kawasan itu ada yang disebut regional powers, negara kuat secara region gitu ya. Nah, yang sebetulnya ini punya potensi juga untuk membalance ya, mengimbangi persaingan dua negara besar tadi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita?
sebetulnya dunia itu selain juga banyak masalah, kita alhamdulillah dikaruniai orang-orang pinter. Jadi perkembangan teknologi itu sangat pesat di dunia ini, ya kan? Perkembangan teknologi yang paling mendorong kemajuan dunia itu ada dua, terutama teknologi komunikasi dan teknologi transportasi, ya kan? Komunikasi yang tadi zaman kita tuh nggak ada WA-WAan gini kan, Bi. Dulu kalau kita Iya, mau ya kirim surat atau telepon, paling nggak teleponnya juga telepon landline. Sekarang, wah kita udah pakai Zoom meeting segala begini gitu. Jadi kemajuan teknologi yang luar biasa. Lalu kemajuan transportasi. Sekarang orang ke bulan bolak-balik, gak cuma satu abad sekali, satu dekade sekali. Sekarang dalam tiap tahun juga bisa ngirim orang ke bulan. Lalu penerbangan juga cepat sekali. Saya baru pulang dari Budapest, dari Copenhagen 2 hari yang lalu, dan udah bisa cepet gitu ngejar kuliah di Depok biar cepet ngajar gitu. Jadi kemajuan teknologi ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan dan seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat dunia untuk kesejahteraan gitu. Nah, dengan menghadapi krisis ini ya, termasuk menghadapi krisis misalnya, kemarin saya ketemu dengan orang ahli AI, teknologi yang sekarang udah berkembang kan AI, Artificial Intelligence. Itu dia mengembangkan AI untuk medical, kesehatan. Jadi harusnya kita mendorong perkembangan teknologi itu ke arah yang positif. Jangan menggunakan teknologi untuk buat senjata. Walaupun nggak akan terhindari, ada beberapa negara pasti akan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuat senjata. Tapi kita bisa menghimbau atau memberikan semacam himbauan normatif bahwa teknologi harusnya digunakan untuk kesejahteraan. Misalnya, bisa nggak AI digunakan untuk meningkatkan produksi pangan ketimbang atau untuk medical, kesehatan, pengobatan ketimbang untuk perang. Hal seperti itu. Jadi mendorong perkembangan teknologi. Yang kedua, kita sebagai masyarakat di negara berkembang gitu dari Indonesia, penting selalu terus beradaptasi dan mengejar ketinggalan kita. Karena salah satu masalah di dunia ini, karena kita nggak kompetitif. Kenapa Cina yang maju? Kenapa bukan Indonesia? Ya karena kita nggak kompetitif. Kenapa nggak kompetitif? Pendidikannya kurang. Kenapa nggak pendidikan kurang? Ya karena infrastruktur pendidikan di Indonesia kurang. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harusnya bisa kita bangun dari awal. Kenapa Indonesia sebetulnya termasuk negara yang udah lumayan loh, middle power, negara menengah. Tapi sebetulnya dengan potensi yang ada di kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi, lebih kuat. Karena sampai sekarang juga kalau kita, secara teknologi aja kita nggak mampu. Coba, berapa sih orang Indonesia menemukan paten? Ini Profesor Iko nemu paten nih, dapat paten. Tapi berapa banyak orang seperti Profesor Iko? Sangat sedikit gitu. Sementara Amerika ribuan paten, Cina ribuan paten, bahkan Korea melalui lembaganya baik Samsung maupun uh, apa tuh LG ya, perusahaan teknologinya itu menemukan paten-paten teknologi. Jadi kita harus mendorong anak-anak bangsa Indonesia ini jadi orang pinter yang menemukan paten-paten teknologi terbaru yang bisa berguna untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menolong dan menyelesaikan masalah saat pengungsi. Bisa mendeteksi misalnya aliran pengungsi atau memberikan bantuan pada pengungsi secepat mungkin, memberikan bantuan pada bencana alam secepat mungkin. Itu kan teknologi yang bisa membantu gitu. Ketiga, nah yang ketiga mungkin yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil. Kita kan sebagai masyarakat sipil seharusnya kita tetap kritis terhadap pemerintah dan memberikan dorongan tekanan kepada pemerintah sehingga kebijakan luar negeri pemerintah itu juga berpihak pada upaya penyelesaian konflik. Nah ini yang jadi jangan sampai kebijakan luar negeri itu tersandera oleh kepentingan bisnis. Karena bisa saja kepentingan bisnis kita pada Cina besar, kepentingan bisnis pada Amerika besar, kepentingan bisnis pada negara-negara yang besar. Jangan sampai gara-gara kepentingan bisnis yang besar kita diem gitu. Kalau negara-negara tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan gitu. Ya. Jadi sebagai masyarakat sipil sebetulnya kita bisa terus keep up dengan perkembangan informasi terbaru dan sebagainya, perkembangan. Lalu kita ikut memberikan tekanan pada pemerintah agar tetap bebas aktif, tidak berpihak, tapi juga ikut menyuarakan dukungan-dukungan pada upaya-upaya perdamaian. Kayaknya itu dulu ya, Bia, berapa yang bisa kita lakukan.
Oke, baik Prof. Sudah banyak pertanyaan di chatroom. Mas Widi bisa bantu satu persatu dari chatroom pertanyaan-pertanyaannya tolong dibacakan. Baik, Mas Abi, baik. Selamat sore, Prof. Evi. Salam dari netralnews.com NNC. Yang pertama kan saya rangkum dari beberapa pertanyaan karena hampir sama. Dari Pak Eliezer, kemudian dari Fadila, kemudian dari Ikhwanul, kemudian dari Tamima Universitas Al-Muslim. Jadi pertanyaannya hampir sama, Prof. Begini, di belakangan atau memang sudah lama negara Cina, Amerika, dan Rusia itu menjadi salah satu negara terbesar maupun kelompok kekuatan militer maupun ekonomi politik yang terbesar di dunia. Nah, ketiganya pun seiring waktu juga pasti terjadi ketegangan di antara ketiga negara tersebut. Nah, pertanyaannya bersama, di mana posisi Indonesia, kemudian pengaruh ketegangan dari ketiga negara tersebut kepada Indonesia itu seperti apa, dan bagaimana sih pemerintahan baru nanti menempatkan posisi Indonesia di geopolitik global itu seperti apa gitu, Prof? Seperti itu dulu, Prof. Evi. Makasih, Mas Widi. Ini kayaknya merangkum dari berbagai pertanyaan ini ya. Betul. Yang ada di chat. Thank you, makasih udah bantuannya. Jadi memang negara-negara besar yang leading secara teknologi sekarang adalah Amerika dan Cina. Sebetulnya Rusia malah nggak leading kalau Rusia leading secara militer. Ya. Nah, apa yang membuat negara itu bisa leading? Apa yang membuat negara kuat? Dari berbagai masalah, kalau menurut Morgenthau kan ada 9 ya. Morgenthau itu ada 9 yang membuat negara kuat. Faktor sumber-sumber power dari suatu negara, yaitu pertama global location, strategic location. Kedua, national resources, negara punya banyak national resources. Ketiga, economic size, besarnya ekonomi, berarti produktivitas dan sebagainya. Keempat, military preparedness, kesiapan militer. Kelima, kekuatan pemerintah, stabilitas pemerintah, itu membuat negara itu kuat. Jadi kalau pemerintah suka jatuh-jatuh, itu justru negara nggak kuat. Keenam, karakter. Nah, karakter negara. Kalau kita mau negara kita besar, ya kita harus mulai dari karakter kita sendiri gitu. Tidak manipulatif, tidak korupsi, kita orang yang rajin belajar, jujur, kita bekerja keras, dan kita senang membantu orang, taat peraturan lalu lintas gitu. Itu namanya national character. Lalu national moral. National moral itu orang yang tadi agak, misalnya dia senang membantu orang lain, dia berpikir sesuatu yang bagus untuk negaranya, sesuatu yang bagus bukan untuk dirinya sendiri. Tidak cuma pokoknya saya harus dapat, terserah orang lain nggak dapat. Nah itu berarti secara moral itu orang udah nggak benar gitu ya. Ada orang-orang yang juga nggak memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi memikirkan juga masyarakat secara umum. Dan terakhir kualitas diplomasi. Kalau lihat Morgenthau kayak gini kan sebetulnya kekuatan nasional kita tuh cukup kuat gitu ya. Tapi kenapa kok kita nggak bisa sekuat Amerika dan Cina, ada apa? Nah, dari berbagai studi, salah satu yang membuat mengapa negara-negara tersebut berkuat adalah kemampuan mereka menguasai teknologi. Teknologi ini nanti dampaknya adalah ke ekonomi. Mereka bisa berjualan barang-barang yang lebih high-tech, menguasai teknologi yang lebih memberikan value added, lebih mahal di pasar dunia. Nah, sementara kita cuma jual ekstraktif, yang kita keruk aja dari tanah, entah itu mineral, yang dijual murah. Padahal kalau kita proses itu bisa dijual mahal misalnya. Tapi karena kita nggak punya teknologi dan tidak punya pengetahuan untuk mengolah, akhirnya kita cuma jual bahan baku yang murah. Nah, jadi negara-negara itu bisa kuat dan bisa kaya karena mereka menguasai teknologi yang dampaknya adalah ke ekonomi pertama, lalu kedua kekuatan militer mereka. Jadi mereka itu negara kuat secara militer juga. Jadi mereka bisa mempertahankan negaranya tidak diduduki, tidak diagresi oleh negara lain. Bukan cuma tanahnya, tapi juga sumber daya alam yang ada di dalamnya dan kekayaan-kekayaan alam yang ada di dalamnya. Bisa mereka jaga.
Jadi dengan menguasai teknologi itu mereka bisa. Nah sekarang Indonesia punya nggak teknologi itu? Nah ini kenapa saya ngomong ini? Karena bagaimana posisi kita di antara kedua negara. Persaingan Amerika dan Cina itu bukan cuma persaingan teknologi, tapi juga persaingan militer dan persaingan ekonomi. Ya, persaingan militer dan persaingan ekonomi. Dan terus saja mereka bersaing secara teknologi juga nih, ya kan? Mau sampai bahkan berebutan untuk menduduki antariksa sekarang misalnya. Ya, nah hampir semua barang produksi di Indonesia itu tidak diproduksi oleh kita semua, unfortunately. Coba lihat, ada nggak laptop buatan Indonesia? Nggak ada. HP buatan Indonesia nggak ada. Nggak ada. Buatan mana? Semuanya kita impor. Nah itu yang membuat ekonomi Indonesia nggak kuat. Bukan cuma nggak kuat, kita jadi tergantung pada negara lain. Bukan jauh-jauh bensin. Bensin bensin yang kita pakai untuk kendaraan kita lah. Itu kan diambil dari tanah kita kan. Kita kan banyak minyak tuh di Aceh, banyak gas. Tapi apakah bisa langsung dipakai untuk kompor? Nggak bisa, harus diproses. Langsung minyak dari tanah langsung dipakai buat mobil, nggak bisa, harus diproses, dipenyulingan dan sebagainya. Do we have that? No, we don't have that facility. Jadi akhirnya kita tergantung pada negara lain. Itu yang gampang tuh ya, yang gampang. Bagaimana dengan vaksin, obat-obatan? Ada nggak yang produksi Indonesia? Nggak ada, kecuali jamu-jamuan, jamu-jamuan, pon-pon gitu kayak kita. Tapi kan kita nggak bisa obat-obatan untuk berbagai penyakit, kita masih tergantung. Jadi kita tuh tergantung pada berbagai sumber, ya kita tergantung pada terutama dua negara ini. 90% bahan baku obat punya itu diproduksi oleh Cina. Bahan bakunya ya. Bayangkan, gimana kita nggak tergantung? Anda nggak suka Cina, nggak apa-apa, tapi Anda cari obat sendiri ya. Karena 90% suplai bahan baku obat. Jadi yang tergantung pada Cina itu bukan cuma Indonesia loh, seluruh dunia. Karena Cina punya industri farmaseutikal sangat canggih, sangat efisien. Jadi mereka bisa jual barang bahan baku murah. Sangat efisien karena bahan bakunya banyak dan sangat efisien. Jadi bukan cuma Indonesia, 90% suplai dunia dari Cina. Lalu berbagai kebutuhan kita, termasuk HP Anda yang dibeli itu semuanya banyak bahan bakunya dari Cina. Ada chipnya nih, semua HP kan ada chipnya. Siapa yang produksi? High end sih Thailand. Tapi bahan baku yang Thailand dapat dari mana? Dari Cina. Media rigutnya. Nah, ini yang disebut global supply chain. Jadi sekarang nggak ada lagi negara yang cuma memproduksi sendiri. Dia tuh tergantung bahan baku, misalnya dari Indonesia nikel. Diproduksi oleh Cina, diolah jadi apalah alat. Nanti bahan itu kemudian diolah lagi jadi barang setengah jadi. Barang setengah jadi dikirim ke Taiwan, diolah jadi DHP. Jadi di dunia ini sekarang nggak ada lagi negara memproduksi sendiri. Bahkan Amerika nggak memproduksi sendiri. Amerika punya patennya, punya orang pinternya, tapi produksinya di Cina. Karena Cina paling murah untuk produksi. Nah, kenapa saya harus ngomong gini? Memperlihatkan bagaimana kita tuh tergantung pada berbagai negara, termasuk dua negara ini, Amerika dan Cina. Termasuk juga Korea ya, kita juga banyak tergantung pada Korea untuk berbagai bahan. Jadi kalau ditanya di mana kita dalam persaingan ini, ya kita berada pada posisi sebetulnya tergantung pada dua-duanya. Tergantung pada dua-duanya. Nah, Amerika berusaha membuat strategi yang disebut decoupling. Decoupling itu adalah dia berusaha nggak tergantung pada Cina. Jadi dia buat sendiri tuh teknologi dia. Jadi nggak boleh perusahaan Amerika pakai teknologi dari Cina. Nggak boleh pakai TikTok kan di Amerika. Nggak boleh. Karena ditenggarai TikTok itu ada spy yang dimasukkan oleh Cina, chip. Yang nanti mereka takut itu justru menjadi spy-nya Cina. Sementara di Cina juga gitu, nggak boleh pakai Google. Kalau saya ke Cina tuh saya nggak bisa pakai Google, di ban itu Google. Dia pakai versi Cina. WA tuh nggak boleh di Cina, versinya WeChat. Harus ganti saya pakai WeChat kalau di Cina. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Supaya mereka nggak tergantung satu sama lain. Mereka ingin
mandiri gitu loh, ya mandiri. Tapi kan sulit untuk mandiri gitu loh. Karena dunia ini sudah terlanjur terjadi globalisasi yang akhirnya produksi itu ada supply chain-nya. Di sini produksi ini negara ini nyumbang ini bahan baku A, B, C, D, yang sini nyumbang bahan baku E, F, G, lalu jadilah bahan X ini di sumber sana jadi Z gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih dari mana aja produksi HP kita ini bahan bakunya. Nah, dalam kondisi seperti itu tiba-tiba dua negara ini memutuskan supply chain supaya mereka tidak saling tergantung. Nah, ini kan membuat kita sebagai negara yang tergantung pada dua-duanya juga kelabakan. Yang paling gampang waktu Rusia perang melawan Ukraina, itu banyak sekali produksi termasuk produksi pupuk. Indonesia terganggu. Kenapa? Karena kita tergantung pada bahan baku pupuknya itu dari Rusia. Bahan baku pupuk ya, bahan bakunya sulfat apa kalau nggak salah dari Rusia. Jadi akhirnya kita harus mendekati Rusia secara khusus untuk minta bahan baku. Nah, waktu perang Rusia dengan Ukraina, EU kan menghujat, EU menghukum Rusia. Padahal EU itu tergantung minyaknya, gasnya dari Rusia. Jadi ketika perang itu harga energi di Eropa mahal sekali, naik semua bahan makanan naik di Eropa. Apa yang saya ingin katakan, persaingan kedua negara ini sebetulnya memberikan dampak luar biasa besar, tidak cuma dari sisi keamanan, tapi juga sisi ekonomi bagi seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Apalagi kita yang nggak bisa buat sendiri, ya apa aja, coba laptop, HP, apa aja semua kita tergantung. Janganlah mobil itu komponennya banyak, ya. Jadi obat-obatan, vitamin itu nggak ada yang 100% di Indonesia. Di Indonesia tuh cuma digabung-gabung, di assembly, di tukang jahit gitu, digabung-gabungin jadi deh kita, ya. Jadi ada barang-barang itu. Nah, jadi kalau mereka bersaing itu kita ikut terpengaruh gitu ya. Nah, negara-negara ini tentu saja ingin kita jadi pihaknya dia. Kita berpihak pada mereka. Mereka ingin, Cina ingin Indonesia pro Cina, Amerika ingin Indonesia pro Amerika. Jangan jual ke Cina, jual ke saya aja. Cina juga gitu. Nih saya kasih teknologi kereta cepat. Nah, siapa udah naik bus? Ya kan itu teknologi kereta cepat dari Cina. Nih saya kasih teknologi kereta cepat, tapi kita punya hubungan dagang ya, yang ini diamankan ya. Kamu nanti impornya ini dari saya ya, dan saya bisa ekspor ini ke Indonesia. Pasti ada komitmen-komitmen seperti itu, mau nggak mau gitu. Karena kita nggak punya teknologi itu. Nah, apa yang saya highlight, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kita tergantung pada negara lain di dunia, termasuk dua negara itu. Jadi dalam persaingan mereka ya kita punya salah satu yang terjepit. Solusinya apa? Solusi yang bisa jangka pendek yang dilakukan Indonesia sekarang dan untuk nanti pemerintah yang akan datang adalah tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita tidak memihak baik ke Cina maupun ke Amerika karena kita tergantung pada dua-duanya dan kita memang tidak mau memihak. Kenapa? Keberpihakan pada salah satu pihak sebetulnya melanggar undang-undang. Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu kita menciptakan negara Indonesia yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Nah, perdamaian dunia itu nggak bisa dengan cuma berpihak pada salah satu pihak. Jadi kita dalam rangka perdamaian dunia itu kita harus berteman baik dengan semua negara di dunia. Jadi bukan cuma dua negara itu, kita juga harus berteman baik dengan negara-negara semuanya. Sehingga kalau dua negara itu perang, kita punya teman-teman yang lain gitu loh, punya negara-negara lain. Jadi pemerintah yang akan datang harus tetap mempertahankan kebijakan Indonesia yang bebas aktif. Kedua, di antara persaingan mereka itu biasanya ada peluang. Kebiasaan negara bersaing, dia menawarkan sesuatu kan. Kamu berpihak pada saya kasih ini. Kamu berpihak pada saya, ambil tuh, ambil. Karena memang kita harus memanfaatkan tawaran-tawaran tersebut. Kenapa? Karena itu yang menjadi opportunity buat Indonesia gitu. Kalau Indonesia nggak ambil, negara lain yang akan ambil. Jadi kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin dengan tentu saja berhitung. Jadi jangan terlalu jangan terlalu mengikuti lah, jangan terlalu mengikuti kemauannya mereka, apa maunya mereka, dan jangan mau ditekan lah istilahnya nih, mungkin bahasa apa? Jangan mau ditekan oleh
salah satu negara gitu. Kita harus punya keberanian untuk berkatakan tidak, dan kita harus punya keberanian untuk menegosiasi. Bagaimana kita caranya supaya punya keberanian mengatakan tidak dan supaya untuk bisa negosiasi? Ya kita harus menguasai masalah. Kita harus menguasai masalah karena kadang-kadang negara Barat ketika mereka masuk ke meja perundingan, mereka tuh udah siap dengan informasi siapa bapak ini, bisnisnya apa, anaknya bisnis apa, istrinya bisnis apa. Oke, nanti kalau dia nggak mau ini, aku tekan anaknya, aku tekan bisnis istrinya, bisa gitu. Nah, kita harus siap itu. Kalau masuk ke meja perundingan, kita harus punya informasi segala macam tentang pihak yang berunding dengan kita, entah Amerika, entah Cina, entah Rusia, entah India. Kita harus punya berbagai informasi, apa yang dia butuhkan, apa yang dia nggak punya, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia. Itu harus kita kuasai gitu. Sehingga ketika di meja perundingan, kita nggak kalah-kalah amat ketika berunding. Kita paham, kita bisa memainkan psikologi mereka dan ketergantungan mereka pada kita. Prof. Evi, Ya. Ini ada dua pertanyaan menarik ya. Pertama dari Arif, kakak kelas kita 1285. Dia pernah baca hasil penelitian peneliti dari Prancis yang mengatakan bahwa konflik perang itu terjadi karena perebutan minyak dan gas. Apakah itu masih berlaku? Itu satu. Kedua dari Mas Harjo, dia tanya, saat ini memang kan kedua kekuatan besar ada di Amerika Serikat dan Cina. Kira-kira siapa yang nanti akan menang? Antara Amerika atau Cina? Silakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama dulu ya. Benar, saya setuju. Sebetulnya bukan itu yang disebut minyak sebagai strategic commodity, komoditas strategik. Kenapa minyak? Kenapa nggak tempe gitu ya, jadi penyebab perang gitu ya? Atau kenapa nggak Coca-Cola jadi penyebab perang? Karena minyak itu punya nilai strategik untuk menggerakkan industri. Itu kan dia jadi energi. Tanpa energi, negara-negara nggak bisa menggerakkan industrinya. Bukan cuma rumah kita jadi nggak ada listriknya, bukan cuma itu, tapi ekonominya jadi terhenti, dan lebih jauh daripada itu berarti kegiatan ekonomi mati. Itu kan disaster. Samanya kita tadinya kerja tiba-tiba diberhentikan dari kerja, kan nggak ada pemasukan. Nah itu contohnya. Jadi memang energi itu komoditas strategik, dan itu yang diperebutkan oleh berbagai negara, itu benar. Jadi perang banyak disebabkan perebutan sumber-sumber energi dan gas dan minyak, terutama gas dan minyak. Nah sekarang kenapa banyak negara berebut untuk masuk ke Laut Cina Selatan? Sekarang Laut Cina Selatan itu diperebutkan oleh Cina, Taiwan, dan 4 negara ASEAN. Dan banyak negara besar, Amerika, Prancis, Jerman, Australia, Jepang itu ngirim fregatnya juga mondar-mandir di daerah itu. Ya karena di bawah Laut Cina Selatan itu, di dalam lautnya diperkirakan banyak sekali cadangan minyak dan gas alam, terutama gas alam. Kenapa sekarang banyak negara juga yang menguasai kutub utara? Kutub utara itu Arktik. Ya karena di sana banyak sumber-sumber gas. Sumber gas itu adalah sumber energi. Kita di Indonesia musim dingin, musim hujan bisa tidur di depan rumah ya. Gelandangan juga bisa tidur di depan emperan. Kalau di Eropa tidur di depan emperan musim dingin mati, beku. Jadi terutama di negara-negara yang punya 4 musim, tanpa energi mereka mati ya. Gimana kalau musim dingin kalau nggak ada penghangat? Yang menghangatkan apa ya? Energi minyak. Jadi kenapa negara Eropa sangat berkepentingan untuk menguasai sumber-sumber energi yang sumber. Apa sih kepentingan Amerika di Timur Tengah? Kenapa sih Amerika banyak obrak-abrik di Timur Tengah? Dua. Satu, melindungi Israel. Dua, mendapatkan akses yang murah terhadap minyak. Cuma dua loh kepentingan Amerika di Timur Tengah. Dia nggak berkepentingan melindungi haji, nggak berkepentingan dia. Kepentingan Amerika cuma dua. Satu, melindungi Israel. Dua, menguasai sumber daya. Jadi dia dapat supply yang stabil dan murah. Jadi memang benar disebab. Apakah masih berlangsung? Iya, sampai hari ini. Karena kan kita butuh energi terus menerus nih energi. Nah, jadi sebetulnya yang diperebutkan itu adalah sumber energi. Nah, jadi kalau ada energinya jadi gas, ya udah gas yang jadi rebutan. Nah, sumber energinya uranium, bila kita memulai energi dari sumber nuklir, ya jadi uranium jadi perebutan. Tergantung kita mau sumber energinya apa.
Kalau uranium bisa diolah jadi bahan baku reaktor nuklir, ya uranium. Jadi negara-negara yang kaya akan uranium akan jadi perebutan. Termasuk sekarang banyak yang disebut mineral tanah jarang. Mungkin teman-teman sering dengar ya, rare mineral. Jadi mineral tanah jarang itu gunanya untuk apa? Itu adalah untuk industri-industri strategis juga, untuk pesawat terbang, untuk senjata, untuk laser, untuk membuat robot. Nah itu juga diperebutkan tuh, karena mahal harganya dan strategik, bisa untuk buat senjata masa depan. Jadi ya saya setuju, tapi nggak terbatas pada sumber minyak dan gas ya. Selama dia sumber energi, dia akan diperebutkan. Nah, saya pernah baca, tapi informasi ini belum valid ya. Saya juga belum dapat konfirmasi yang lengkap. Mengapa salah satu Israel berusaha mengeluarkan orang-orang dari Gaza? Karena di bawah tanah Gaza itu ada sumber tanah jarang. Di bawahnya, di dalam tanahnya. Tapi ini sekali lagi ya, bukan confirm ya, belum confirm ya. Sebagai peneliti saya harus cari. Saya cuma pernah dengar sekali dan saya belum yakin ini. Saya lagi cari sumber-sumber yang lebih. Karena di bawah tanah Gaza itu ada sumber-sumber uranium dan sebagainya yang berguna bagi pembuatan robot dan sebagainya. Nah, jadi yang diperebutkan memang sumber-sumber industri sumber-sumber komoditas strategik seperti itu ya, selain minyak dan gas, sumber-sumber energi juga adalah sumber-sumber komoditas strategik yang berguna untuk membuat senjata biasanya. Jadi benar. Yang kedua tadi, Amerika dan Cina ya, yang menang. Yeah. Kalau saya sih bilang yang menang tuh pasti yang menguasai teknologi. Karena teknologi itu juga mendetermin arah ekonomi. Makanya kalau kita, masyarakat Indonesia, nggak pintar-pintar, nggak menciptakan teknologi, ya kita kan selanjutnya tergantung pada negara maju. Orang kita pemakai kok, impor kita tinggi. Nah, kita makanya harus mendorong, mungkin kalau kita udah terlanjur ya kayak gini ya, tapi mungkin teman-teman di sini bisa mendukung nanti kalau punya anak, punya keluarga, didorong untuk menguasai teknologi. Ya, entah apa aja teknologi menciptakan misalnya energi dari air laut, itu udah cukup ya kan, nggak usah yang canggih-canggih. Teknologi untuk membuat padi bisa panen setahun 4 kali daripada cuma setahun sekali atau setahun 2 kali. Jadi teknologi pangan. Jadi hal-hal yang tepat guna aja, nggak usah terlalu teknologi ke bulan, nggak perlu kita, belum perlu ya. Tapi teknologi tenaga listrik misalnya bisa menciptakan tenaga listrik dari mungkin air hujan atau air apa. Nah itu yang kita butuhkan. Jadi kalau ada teman-teman punya kesempatan untuk mendorong menciptakan ekosistem teknologi yang tinggi untuk siapapun dia, entah anak kita, saudara kita, lingkungan kita, anak didik kita, didorong supaya Indonesia nggak ketinggalan, karena kita sangat ketinggalan teknologi. Nggak harus masuk ITB kok untuk mampu melakukan itu. Teknologi yang tepat gunanya simple. Nah, Amerika dan Cina itu bersaing sekali di teknologi. Karena persaingan teknologi itu juga menentukan arah ekonomi dan militer, kekuatan militer. Jadi siapa yang bersaing? Nah, sekarang persaingannya udah sengit. Dulu Cina tuh memang pengekor. Dulu Cina peniru. KW gitu ya, buat tiruan. Tapi sekarang enggak. Cina sekarang pinter, dia buka tuh. Kenapa Cina bisa? Karena dia mengirim ratusan ribuan Chinese student ke Amerika 20 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang lalu. Saya masih ketemu teman-teman saya dari Cina. Dan mereka rajin belajar. Karena kalau nggak rajin, dihukum sama pemerintah komunisnya. Terus mereka pulang ke Indonesia, pulang ke Cina, dan kerja untuk pemerintahnya. Karena kalau nggak pulang, dicari sama pemerintahnya, disuruh pulang untuk pulang karena negara komunis toh. Nah, akhirnya mereka, karena Cina sangat leading di teknologi. Nah, Amerika apakah masih leading? Masih. Dari berbagai informasi yang saya dapatkan, Amerika itu masih leading. Kenapa dia leading? Padahal penduduk Amerika nggak suka belajar. Penduduk Amerika sangat santai. Beda dengan orang-orang Cina yang rajin belajar IPA. Orang-orang Amerika tuh pengennya santai, nggak suka. Jadi teknologi mereka dari mana kan gitu? Ternyata karena Amerika masih menjadi tujuan favorit bagi orang-orang pintar seluruh dunia. Jadi orang-orang pintar seluruh dunia pasti mau sekolah di Harvard.
pasti mau sekolah di Amerika kan. Dan kalau anak itu terus diminta kerja di perusahaan-perusahaan Amerika pasti seneng, nggak mau pulang. Nah itulah keuntungan Amerika. Jadi Amerika masih menjadi negara dengan daya tarik terbesar untuk orang-orang pintar dari seluruh dunia, termasuk dari India. Banyak tuh yang lari ke Amerika. Dan disitulah Amerika mendapatkan teknologi. Dia tinggal kasih fasilitas, kasih gaji besar, dia dapat untuk nggak perlu mendidik dari SD mereka. Tinggal cari talent terbaik untuk masuk ke Amerika. Nah itu yang membuat Amerika masih bisa bersaing dengan Cina. Karena kalau dari masyarakat Amerika sendiri tidak terlalu walaupun masih ada lah orang-orang Amerika pintar masih banyak. Cuma Amerika terbantu oleh banyaknya imigran-imigran dari berbagai negara dunia yang berlomba-lomba ke Amerika karena mereka nggak puas dengan keadaan di negaranya. Nah, kita gimana? Ya kalau kita sayang dengan negara kita, ya kita harus pulang, kita harus bangun negara kita. Kita harus bantu nih masyarakat kita. Terserahlah pemerintah mau kayak apa, mau ada yang korupsi, mau apa, terserah. Yang penting kita berkarya, kita menciptakan sesuatu yang berguna bagi negara kita, yang nanti insya Allah berguna nggak cuma untuk berkaya membantu negara kita, tapi jadi amal ibadah juga kan. Kira-kira itu jawabannya, Ibi. Jadi di mana akan menang? Yang akan menang yang akan menguasai teknologi kalau saya. Dan kelihatannya sih China sangat kuat nih. Oke. Tapi tidak akan dalam waktu dekat. Oke. Karena China masih sangat tergantung pada pasar Amerika. Jadi ekonomi China itu pun tergantung pada Amerika loh. Karena China kan negara jualan, dia banyak produksi manufaktur. Itu dia masih tergantung pada Amerika pasarnya. Jadi 25% GDP China itu masih tergantung pada pasar Amerika. Jadi kalau Amerika tiba-tiba bangkrut, China juga ikut bangkrut. Jadi nggak sesimpel itu. Jadi bagi China penting juga Amerika tetap kaya supaya bisa beli barang produksi dia. Nah dari sisi militer Amerika masih jauh lebih kuat, jauh lebih kuat. Amerika tuh punya puluhan pesawat kapal induk. Kapal induk itu kapal yang mampu berlayar berapa tahun nggak usah pulang-pulang karena dia di situ ada tenaga nuklirnya, ada airnya, pokoknya ada pesawat, ada lapangan terbang kecil, saking mewahnya, dan ada ratusan atau bahkan ribuan serdadu di situ. Jadi dia bisa deployment, mengerahkan pasukan kemana saja seluruh dunia. Amerika punya berapa belas kapal induk, sementara Cina cuma punya 2, dan itu pun satunya bekas Uni Soviet dulu. Jadi masih jauh. Cuma kita nggak tahu kapal selam ya, submarine Amerika banyak, yang nuklir juga banyak. Cuma nggak ketahuan Cina berapa. Cuma kalau lihat posisi Cina, coba lihat posisi Cina. Guangzhou dan Cina dikelilingi oleh laut, ya kan, Laut Cina Selatan, Laut Cina Utara, dan Cina Timur. Tapi sekeliling Cina itu sekutu-sekutu Amerika. Di Laut Cina Timur ada Jepang, ada Korea, lalu di sini ada di Laut Cina Selatan ada Filipina. Jadi sebetulnya kalau Cina pun punya kapal selam, dia nggak bisa keluar bebas tuh, karena kan sekitar Cina itu sekutu-sekutunya Amerika itu akan dideteksi. Kalau kapal selamnya Cina pasti terdeteksi oleh Amerika. Jadi Cina nggak bisa. Jadi dari sisi militer Cina masih jauh di bawah Amerika. Oke, Prof. Ada beberapa pertanyaan dari Aceh, Prof, yang akan dibacakan oleh Mas Widi. Silakan, Mas Widi. Ya. Baik, Prof. Evi, ini saya merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa Al-Muslim di Lok Sumawe. Wah, ini ada dosennya nih, ada Pak Poncut nih, dosennya teman-teman tuh. Iya, Prof. Saya gabung saja karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Ini terkait menarik yang terkait pengungsi dari Rohingya di Aceh, Prof. Jadi saat datang mereka itu katakanlah bahasanya kita kasihan atau Indonesia kasihan, tapi kok lama-lama ada pernyataan atau ada beberapa tindakan yang memang sudah kelewat batas. Kemudian muncul masalah-masalah internal untuk menolak pengungsi tersebut. Nah, bagaimana sih menyikapi soal pengungsi khususnya di Rohingya ini kemudian dikaitkan dengan geopolitik dunia dan
bagaimana peran PBB dalam menangani pengungsi yang dirasa saat ini kurang maksimal, apalagi pemerintah Indonesia yang belum tegas terhadap pengungsian, yang di satu sisi melanggar HAM kalau mengusir, kemudian di sisi lain sudah kelewatan pengungsinya. Bagaimana Prof untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut? Terima kasih. Pertanyaan bagus, dan biasanya saya nyebut pertanyaan bagus karena susah dijawab. Satu pertanyaan, Prof. Ini ada teman saya, Mas Cepi, dia suka juga memperhatikan hubungan internasional dan dosen di LSPR. Kang Cepi, silakan kalau mau tanya ke Prof. Evi. Kang Cepi. Waduh, terima kasih. Aduh, apa namanya? Kaget ya saya langsung ditanya nih, terlambat mengikutinya. Gini Prof, kalau misalnya ada kesempatan bertanya, mungkin boleh juga karena penting ini ya tentang geopolitik. Tapi tadi sekilas saya menangkap penjelasan dari Prof bahwa Amerika tetap harus bisa makmur ya, kaya karena bisa menjadi potensi mereka yang membeli banyak produk kita, bisa jualan banyak kita ke sana gitu ya. Nah, tapi saya ingin ini aja, Prof, ingin tanya juga, kalau berkenaan dengan kemampuan Indonesia, nah kan sebetulnya kan yang harus kaya nih, sebetulnya yang harus kaya ini kan karena saya banyak urusannya di marketing communication gitu. Jadi yang harus kaya kan sebetulnya tidak cuma Amerika Eropa ya, Prof. Menurut saya Indonesia juga harus kaya gitu kan. Jadi punya daya tawar, daya eh, bargaining yang seimbang lah ya. Karena mungkin saatnya supaya lebih membuka mata dunia juga bahwa Indonesia juga punya potensi menjadi negara yang cukup berpengaruh gitu di dunia gitu. Menurut Prof, kira-kira gimana potensi kita, Prof, untuk menjadi makmur juga lah dalam perdagangan internasional, karena sumber daya alam kita punya semua ya, seperti semangat Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang akan meneruskan terus hilirisasi dan sebagainya. Saya juga sama merasakan di industri, bukan di pertanian kopi ya, Prof, saya banyak bergaul dengan para petani ini, memang kita juga selalu dikerjain ya, kita mereka nggak punya kebun tapi mereka mengatur harga gitu kan, itu kan juga nggak fair gitu kan. Keadaannya demikian di mikronya ya, di mikro bisnis ini. Jadi dengan kesempatan sekarang mungkin kalau kita bisa memproses kopi lebih baik di dalam negeri, brandingnya kuat, mungkin akan juga punya kans untuk sukses di perdagangan internasionalnya gitu. Gitu, Prof, mungkin barangkali punya pandangan Prof, kira-kira potensi kita bagaimana untuk bisa berbicara di percaturan internasional. Terima kasih, Prof. Terima kasih Terima Pak kasih, Om Abi. Saya jawab Ya, ini dulu aja kali ya, yang langsung tadi didengar semua ya. Jadi sebetulnya potensi Indonesia besar, saya nggak argue itu. Tapi masalahnya kita bisa nggak mengolahnya? Kita bisa nggak mengolah kekayaan alam itu? Karena ujung-ujungnya kekuatan itu ada di SDM. Negara besar karena SDM-nya kuat. Cina itu besar karena dia mengirimkan ribuan mahasiswa S2, S3 ke Amerika dan Eropa, ke Australia dari 2 dekade yang lalu. Ketika dia kaya, punya uang, dia kirim tuh semua anak-anak pintar dan terus dipaksa pulang, harus balik ke Indonesia, ke Cina. Jadi SDM yang penting. Kenapa tadi saya balik lagi ke teknologi, penguasaan teknologi? Kita misalnya punya banyak kopi, tapi kita tidak punya teknologi pengolahan kopi yang canggih, sehingga kopi kita mungkin cepat apek. Ya misal untuk dijual susah, cepat apek atau ya rasanya agak kurang atau gimana gitu. Jadi kekayaan yang banyak ini akhirnya tidak punya daya tawar yang besar di pasar internasional karena memang tidak punya teknologi untuk mengolahnya gitu. Itu salah. Yang kedua, apakah kita mau selalu bertumbuh pada industri hasil perkebunan? Kita nggak mau maju ke dalam masyarakat. Kan masyarakat tuh bertingkat ya. Pertama adalah agriculture. Jadi kita mengandalkan penjualan agriculture dan ekstraktif pertambangan yang cuma kita ambil aja, nggak usah diproses, diambil jual, ambil jual.
kayak pasir laut tuh. Itu kan nggak, istilahnya nggak pakai teknologi, nggak pakai otak, tinggal diambil aja langsung jual. Nah, itu adalah sebetulnya sistem ekonomi yang paling rendah, ya nomor 2 terendah lah, sedapat berburu gitu, orang berburu yang paling. Yang kedua adalah industri, ekonomi yang bertumbuh pada industri, entah itu industri manufaktur atau industri high tech. Cina itu bergerak dari manufaktur yang jual-jualan, jual gelas, lalu sekarang jadi jual HP. Nah, itu kan butuh teknologi dari buat gelas sampai buat HP. Nah, itu jadi industri juga bersingkat-tingkat. Makin tinggi industrinya, makin besar ekonominya, makin kaya. Nah, kita udah nyampe mana? Kita ada nggak yang menciptakan teknologi itu? That's my questions. Kalaupun ada, bisa nggak itu dimasalkan dari pabrik? Banyak orang-orang pintar di ITB, di UI, Fakultas Teknik UI ini banyak menciptakan macam-macam, tapi kok berhenti dia penelitian gitu loh. Nggak masuk ke dalam industri gitu. Nah, ini kan link and match-nya ada masalah. Nah, inilah tugasnya para pejabat sebetulnya, memperhatikan link and match ini, dan ini di Cina diperhatikan sekali. Ya, habis dari penelitian harus bisa diterapkan dalam industri dalam skala besar. Yang ketiga adalah namanya industri sektor jasa, service industry. Nah, ini udah high tech sekali, pakai semuanya digital. Nah, kita berada di mana? Kita masih berada di pertanian ini gitu ya. Cuma mengandalkan hasil pertanian. Oke lah, kita jual mahal lah kopi gitu ya. Tapi kopi kita produksi agak mahal. Cuma kan kita nggak mau tuh cuma main di kopi aja. Kita mau main juga karena high tech atau main di manufaktur. Cuma manufaktur kita juga banyak yang rontok nih. Kenapa manufaktur kita rontok? Ya karena itu bukan punya kita. Itu kan manufaktur misalnya buat TV, LG, Korea. Ya kan investornya dari Korea. Pabriknya Korea, jadi patennya punya Korea. Apalagi laptop, kita cuma assembly aja. Apalagi semua kursi, itu kita nggak ada yang buat sendiri, teknologi kita sendiri. Bahan baku kita sendiri nggak ada, semuanya dari luar. Nah itu yang kita mana temuan kita tuh mana? Nggak ada. Karena kenapa teknologinya kita nggak menguasai teknologi. Jadi 270 juta jiwa penduduk Indonesia, mana karyanya? Jadi kalau tadi mau bersaing bisa, kenapa enggak, orang kita punya banyak, cuma akhirnya kita ya, kenapa industri nikel di Sulawesi harusnya kita harus kerjasama dengan Cina karena kita tidak punya teknologi untuk mengolah nikel. Nggak punya, kita nggak tahu bagaimana mengolah nikel yang aman supaya bisa menjadi barang setengah jadi. Kita nggak punya, ada kita undang investor dari Cina. Lalu investor dari Cina datang bawa duit, bawa teknologi, pekerjaannya nggak ada di sini yang bisa. Mau nggak mau Cina datang lagi. Pemerintah sebetulnya sudah benar dengan melakukan hilirisasi. Masalahnya pemerintah nggak berhitung. Tenaga kerjanya udah disiapin apa belum? Harusnya dididik dong tenaga-tenaganya dulu, baru didatangkan. Akibatnya kita harus mendatangkan pekerja dari Cina untuk itu. Terus kita marah-marah. Ya udah kata orang Cina, gue pergi aja. Ya udah silakan kita gigit jari. Nah itu. Jadi ya potensi ekonomi kita besar, tapi kita tidak maju karena kita sendiri tidak punya sesuatu yang mau dijual. Nah, kenapa sih pemerintah kita nggak mendirikan pabrik dari dulu? Kenapa misalnya industri penyulangan minyak? Kenapa sih nggak dari dulu didirikan supaya kita nggak perlu impor? Bayangin kita impor minyak dari Singapura. Ratusan juta US dollar per hari. Dari Singapura. Singapura nggak punya minyak loh. Nggak punya tambang minyak. Yang punya tambang minyak itu orang Indonesia, di Dumai, di mana-mana. Tapi kok kita harus impor dari Singapura? Ya karena minyak kita dijual murah-murah gitu, dari masih berbentuk lumpur. Nggak diolah, dijual murah ke sana, ke Singapura. Diolah di Singapura, baru bawa lagi ke Indonesia udah berbentuk bensin yang kita beli pertama. Dan kita impornya mahal. Kita jualnya murah, impornya mahal. Kebangetan nggak tuh? Yang untung siapa? Pertama Singapura. Yang kedua untung siapa?
Rentseeker. Jadi di Indonesia ini banyak yang disebut rentseeker. Rentseeker itu pencari untung middleman, apa sih, maklar. Nah, jadi orang-orang seperti ini lebih senang impor ketimbang membuat di Indonesia. Kenapa? Kalau impor dia dapat margin. Nah, ini yang membuat industri Indonesia nggak maju-maju. Karena banyak sekali pembuat kebijakan, entah dia di level pusat, entah level daerah, yang tidak mau mengembangkan ekonomi dan industri dengan serius. Akhirnya lebih senang impor semuanya impor. Kenapa? Karena dia atau sekutunya atau keluarganya atau kroconya dapat untung karena importirnya gengnya dia. Jadi negara kita is in a very very bad condition actually. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus kawal nih orang-orang kita. Dan kita jangan terlibat. Kita yang sendiri jangan mau kalau keluarga kita terlibat, jangan. Lebih baik kita bangun industri yang kecil nggak apa-apa, tapi lama-lama bisa besar gitu. Daripada kita cuma mengandalkan impor, jadi kita cuma jadi makelar bahan baku dari negara luar gitu loh. Kita sendiri nggak punya temuan. Jadi apa yang mau diandalkan oleh negara seperti ini gitu? Masa mau jadi negara besar kalau negara kita seperti ini? Oke, itu mudah-mudahan menjawab Mas Cepi ya. Jadi kita butuh pemimpin yang punya visi ekonomi yang membumi dan berpihak pada rakyat semuanya, bukan segelintir orang, bukan juga pada rentseeker, tapi emang itu sudah menggurita. Jadi orang rentseeker, waduh saya jadi ngomong ekonomi politik nih, menggurita di Indonesia. Jadi susah negara kita untuk, kalau mau kita ya harus revolusi benar besar, bukan cuma revolusi mental, ya revolusi beneran. Banyak yang harus dibenahi gitu ya. Jadi harus serius pemerintah, benar-benar lah. Kementerian Pertanian benar-benar deh ngurusin pertanian, jangan ngurusin yang lain. Kementerian apa sesuai lah dengan tupoksinya gitu ya. Tapi benar gitu kerjanya, jangan malah mementingkan para pencari rente ini, rentseekers. Oke, saya mau jawab pertanyaan yang tadi dari Mas Widi ya, tentang pengungsi. Nah, ini suatu masalah yang delicate sebenarnya. Kita kan sebetulnya Indonesia ini ketiban ya. Indonesia itu bukan penanda tangan UN Convention on Refugee. Kita bukan. Kita tidak ikut tanda tangan. Artinya kita tidak punya kewajiban sebetulnya secara hukum internasional untuk mengurus mereka. Nggak punya. Jadi kenapa kalau kita mau? Karena kita solidar aja. Karena kita kasihan. Tapi secara hukum internasional Indonesia tidak wajib. Ya, karena kita nggak mungkin lah orang udah datang dengan boat dengan kondisi sengsara harus kita tolak gitu. Kayaknya kita nggak punya kemanusiaan gitu ya, sebagai umat beragama kita juga aduh, ini Mbak Hesti urusan rampok-merampok lagi. Ya, jadi kita pada posisi yang susah ya. Karena kenapa? Karena kita nggak punya resources yang banyak. Negara kita kan bukan negara kaya juga ya kan. Apalagi kalau itu mendarat di Aceh. Kan rakyat Aceh sendiri pasti banyak yang kekurangan sumber-sumber pendanaan pembangunan ya kan. Nanti uangnya masa dikasih untuk pengungsi. Jadi akhirnya banyak Pemda tuh saya nggak tahu dari mana uangnya. Mungkin urunan-urunan juga masyarakat yang ketibanan gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya pada posisi yang cukup sulit itu. Karena pemerintah sendiri nggak punya banyak uang untuk melakukan itu. Negara kita bukan negara kaya loh, jangan salah. Negara kita bukan negara kaya. Jadi belum lagi yang habis dengan rentseeker itu ya. Jadi pada terbatas semuanya. Jadi kalau kita ketiban pengungsi, ya kita susah menghandlenya. Di dalam sistem yang benar, saya pernah mengunjungi penampungan pengungsi di Australia bagian utara. Bentuknya kayak penjara, tapi itu tempat penampungan namanya detention. Itu makanannya lebih mewah daripada makanan saya gitu. Jadi orang tinggal di situ malah seneng karena makanannya enak. Jadi banyak uang Australia. Dan pengungsinya sedikit. Sementara kita nggak banyak uang, pengungsinya banyak. Jadi kan kondisinya tidak terawat. Nah, akibatnya kondisi yang tidak terawat ini yang tidak ada convenient ini ada dua. Satu, kita sulit mendeteksi atau mengurus atau mengatur para pengungsi. Sehingga mereka mungkin melanggar hal-hal yang sebetulnya nggak boleh dilakukan di negara kita. Ya kita kan nggak punya penjaga yang harus nungguin mereka gitu. Terus mendidik mereka kan nggak punya waktu, nggak punya tenaga, nggak punya resources kita melakukan itu gitu. Tapi kita kalau memang supaya mereka tidak melanggar ya memang kan harus dieducate. Ya aja ini nggak boleh, ini boleh.
Kamu kalau mau ini, yang ini nggak boleh, kan harus dikasih tahu mereka. Nah, siapa yang mau ngasih tahu gitu kan nggak ada. Jadi kita kekurangan resources dan waktu dan tenaga untuk mengeduket mereka dan mengurus mereka dengan benar, sehingga muncullah tadi masalah-masalah sosial dan kriminal yang disebabkan oleh pengungsi. Yang kedua, fungsinya itu sendiri kan frustasi. Bayangkan mereka terusir dari negaranya. Mereka masuk ke dalam negara orang yang belum tentu juga diterima dengan baik. Lalu mereka belum tahu nih saya kemana ya, saya menuju negara mana ini, saya besok makan apa enggak, ada nggak yang mau menerima saya? Kan Indonesia cuma transit country, habis itu dia harus disalurkan ke negara lain. Nah negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Amerika yang harusnya menjadi sasaran itu pada menolak biasanya. Kalaupun menerima, mereka menerimanya cuma sedikit, kuotanya cuma 100 orang, padahal yang mau masuk ke sana 1.000 orang misalnya. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka frustasi. Nah, kadang-kadang orang frustasi tahu sendiri, kelakuannya kan jadi out of conduct, ya kan? Tidak asosial, jadi melanggar norma-norma sosial dan bahkan melanggar hukum. Nah, ini yang menurut saya sih masalah besar karena kita dengan resource terbatas harus menerima pengungsi yang banyak. Itu sih masalah terbesar. Nah, kenapa pemerintah ragu-ragu? Karena pemerintah juga kayak saya suspek pemerintah juga bingung, nggak punya resources juga, baik Kemlu maupun imigrasi itu juga nggak kita nggak punya resources untuk menangani sebanyak itu gitu. Tapi kalau sedikit masih bisa lah ya. Di dulu pengungsi Vietnam kita tampung di Pulau Galang. Tapi sekarang kan pemerintah nggak ambil kebijakan seperti itu. Akhirnya dicampur aja di masyarakat seperti di Aceh gitu ya. Akhirnya masyarakat lokal yang ya karena solidaritas ditampung. Tapi kan kemudian ini orang harus disalurkan kemana gitu ya. Nah, UNHCR dan International Migration Organization IMO yang mengurusi pengungsi ini juga sebetulnya sudah kewalahan. Mereka juga sampai di demo oleh pengungsi. Berapa kali kantor mereka di Jakarta di demo oleh pengungsi. Salah satu mahasiswa saya kerja di sini dan dia cerita bagaimana mereka tuh juga sudah susah ngurusinnya. Ya, jadi ini adalah masalah bersama. Nah, memang kalau bisa sih ini bukan tanggung jawab kita juga sebetulnya, tapi kan kita kan solidaritas. Lalu ada masyarakat yang menerima mereka, jadi kita rela lah berbagi dengan mereka. Cuma kalau mereka udah menemukan masalah sosial, ya memang harusnya kalau saya berpikir ya, dari pendapat saya sendiri, mungkin solusi yang paling gampang ya diisolasi aja seperti Pulau Galang, lebih enak memonitornya, lebih enak mengkoordinir. Jadi mereka tidak masuk ke dalam masyarakat, tidak intrusi ke dalam masyarakat Indonesia, dan tidak menimbulkan masalah-masalah yang masalah-masalah keamanan. Itu pendapat saya ya, tapi mungkin pemerintah punya pertimbangan lain sehingga akhirnya Pulau Galang itu nggak dibuka kan. Pulau Galang mereka nggak tahu. Ya itu sih kira-kira ya. Bagaimana tanggung jawab ya UNHCR? Ya Indonesia ini infrastruktur sedikit loh. Indonesia infrastruktur negara kalau untuk fungsi Myanmar, Rohingya, yang paling banyak itu sebetulnya di Malaysia. Indonesia tuh kalau nggak salah saya 30.000 atau 40.000 ya terimanya. Malaysia itu 150.000. Jadi yang masuk ke Malaysia itu banyak sekali. Jadi lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi ya itu masalah kita bersama. Aduh nih siapa? Mengapa Indonesia nggak bisa? Antartika itu udah ada yang punya juga. Pertama, Antartika sudah ada yang punya. Kedua, kita nggak punya. Emang kita punya apa kemampuan tenaga teknologi untuk menginvasi Antartika? Yang ada nyampe Antartika kita pada batuk pilek kedinginan. Ya kan? Mau gimana menginvasinya? Emang punya teknologi kita kekuatan. Tadi yang barusan ya. Mudah-mudahan menjawab Pak Mas Widi tadi pengungsi ya. Jadi ini memang masalah besar di dunia dan bukan cuma Indonesia ya. Saya barusan ngobrol teman-teman dari Eropa. Di Eropa pun pengungsi jadi masalah besar. Jadi Eropa yang kaya aja nggak bisa menghindar pengungsi, apalagi kita yang cuma resources terbatas. Ya, terima kasih Prof. Kembali ke Mas Abi. Abi, suara Bi, suara. Unmute. Nah. Oke. Hujan deras di sini, jadi memang suaranya bersautan dengan suara hujan. Prof, ternyata waktu kita lebih hampir 30 menit nih, nggak berasa nih. Tapi masih boleh ya, ada
ada satu pertanyaan dan satu nanti setelah pertanyaan itu akan ada kata penutup dari Prof. Evi. Prof, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dengan situasi krisis global, yang masih ada perang, yang masih ada persaingan ekonomi antara Amerika dan Cina yang dampaknya juga kena ke Indonesia dan negara-negara lain. Tujuan kita nih yang digariskan oleh para pendiri Republik ini, founding fathers, adalah bangsa Indonesia turut menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial buat kita semua. Bisa dijelaskan, Prof? Kira-kira peran apa kita yang paling kecil lah ya, terutama buat alumni SMA 12 Jakarta nih, apa yang bisa dilakukan dalam upaya turut serta menciptakan perdamaian dunia? Sebetulnya dari sisi negara kita bisa terus melakukan kebijakan bebas aktif tadi udah ya. Terus menerus membangun negara kita punya posisi tawar. Dengan cara apa ya? Kita harus kuat ke dalam ya. Hukum diperkuat, pendidikan diperkuat, ekonomi diperkuat, politik diperkuat. Jadi saya tuh suka sedih ya kalau lihat orang gontok-gontokan di pemilu. Kok kita sangat ini ya, sangat menghabiskan banyak waktu dan energi cuma untuk urusan-urusan pemilu. Padahal dunia ini banyak masalah gitu ya. Dan orang-orang tuh udah bersaing udah sampai ke bulan gitu ya. Kita masih sibuk rebutan kursi gitu ya. Jadi kok nggak punya pemikiran untuk memajukan Indonesia gitu? Gimana caranya? Dan yang berikutnya gitu yang harus kita lakukan adalah bekerja sama dengan negara-negara lain yang bukan Cina, bukan Amerika, tapi negara menengah gitu loh. Ya, ASEAN kita sebelumnya udah punya, ASEAN sebetulnya sudah punya, tapi ASEAN juga adalah partner yang baik buat Indonesia untuk bekerja sama gitu. Tapi selain ASEAN juga kita bisa meluaskan ke tempat yang lain, baik di Afrika, negara-negara Afrika, negara Amerika Latin maupun Timur Tengah gitu. Jadi bersama-sama kita bisa ikut menciptakan perdamaian dunia. Jadi biarin aja Amerika Cina gitu, tapi kita punya koordinasi dan network yang luas dengan negara-negara middle power. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat sipil ya, baik lulusan SMA 12 atau teman-teman yang banyak mahasiswa dari Aceh nih ya. Saya pikir yang paling baik adalah memperbaiki lingkungan, yang paling dekat aja lah, memperbaiki lingkungan sekitar kita dulu deh. Memperbaiki lingkungan sekitar kita agar negara kita ini maju gitu loh. Yang paling dekat sih kalau saya mengurusi anak dan suami agar anak saya misalnya dia sekarang sekolah tuh pulang, dia mau kerja, oh iya pulang habis itu ke Indonesia, kamu jangan di luar negeri, kamu harus pulang ke Indonesia, kamu harus bangun Indonesia. Dan saya sebagai dosen, saya menginspirasi mahasiswa saya supaya mereka mau bekerja untuk Indonesia gitu, dan mereka bekerja dengan baik gitu ya. Artinya mereka bekerjanya tuh jangan mementingkan diri sendiri lalu korupsi gitu ya. Karena korupsi itu bukan cuma dosa ya, tapi juga menyengsarakan orang dan membuat negara kita terpuruk. Indonesia itu salah satu yang membuat kita tidak bisa maju adalah korupsi. Jadi Cina itu koruptor tuh dihukum mati. Maka bisa. Amerika punya sistem yang keras sekali untuk korupsi. Koruptor. Jadi nggak berani orang koruptor. Ada, pasti ada lah. Tapi dihukumnya berat. Jadi kalau kita mungkin hukuman untuk koruptor terlalu rendah kali ya. Sehingga banyak masalah-masalah ekonomi, sosial, dan hukum yang ditimbulkan akibatnya gitu. Jadi kita mulai dengan diri kita sendirilah. Kalau saya sih untuk memperbaiki lingkungan kita, mulai punya wawasan bahwa kita harus berkontribusi bagi negara ini. Kita jangan cuma mikirin diri kita sendiri, tapi we contribute to this country. Jadi kalau kita bekerja untuk diri kita mendapat penghasilan, tapi juga membangun negara kita gitu. Di mana aja kita selama itu baik dan halal nggak ada masalah. Kontribusi kecil nggak apa-apa, tapi kita tidak merugikan negara ini. Kita berkontribusi bagi masyarakat, bagi negara ini, karena itu ya mental yang dibutuhkan untuk orang-orang di negara besar. Dan kita bisa punya vision gitu. Nanti kalau saya punya anak, saya pengen anak saya sekolah, anak saya bisa memberikan tentang negara ini. Jadi jangan cuma memikirkan diri sendiri, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya sangat self-centric. Itu yang terjadi sih di negara kita. Saya nggak tahu, mungkin dari contoh dari pemimpinnya juga ya. Kita mulai sebagai pemimpin yang bisa memberikan contoh pada lingkungan kita bahwa negara kita akan besar bila kita sendiri yang memulainya gitu. Saya sih kira-kira itu Mas Abi. Nah kalau untuk perdamaian dunia ya salah satunya mungkin yang harus kita terus dengungkan adalah dukungan pada Palestina ya. Yaitu mungkin kita terus-menerus bisa memberikan dukungan pada pemerintah.
Karena pemerintah kita tuh juga ditekan oleh kelompok Yahudi. Kelompok Yahudi ini kan menguasai sektor ekonomi loh, jangan salah loh. Emang kita nggak tergantung pada Yahudi, Israel tergantung. Banyak senjata Indonesia tuh impor dari Israel. Jadi Yahudi itu kuat jaringannya dan dia bisa menekan Indonesia. Nah, kita harus bisa membantu pemerintah, mendorong pemerintah supaya kuat melawan tekanan itu dengan cara memberikan dukungan pada pemerintah untuk kebijakan-kebijakan pro Palestina, pro kemerdekaan negara-negara yang tertindas, supaya pemerintah juga mampu berdiri menghadapi para tekanan para kelompok-kelompok Yahudi ini. Karena kelompok Yahudi ada di mana-mana dan mereka sangat kuat secara ekonomi. Yahudi yang baik juga banyak sebetulnya. Nggak. Cuma yang pro Israel ini juga parah juga gitu, banyak juga gitu ya. Jadi penting buat kita terus-menerus menyuarakan dukungan bagi bangsa-bangsa yang tertindas termasuk Palestina. Tapi jangan lupa di negara kita juga masih banyak orang-orang yang butuh dibantu gitu. Nah, jadi penting buat kita sendiri tidak menjadi beban bagi masyarakat, beban bagi negara, ya kita sendirinya juga harus orang yang bisa survive, yang bisa berbuat bagi negara ini dan pada saatnya kita membantu orang lain, baik di negara kita maupun di negara lain. Kira-kira itu ya Mas Abi ya? Oke, Prof, ini ada satu teman saya, kakak kelas Prof Evi juga dari Rollstone, New Zealand. Dia mau nyampaikan salam tuh. Mas Bobi, silakan Mas Bobi. Apa yang mau disampaikan salam ke Prof Evi? Sebelum kita tutup. New Zealand jam 10 kali ya? Jam 8 ya? 11. Setengah 11. Wah, Mas Bismo. Silakan Mas Bobi. Ya, salam buat Mas Jaya. Waduh, kok tahu suamiku? Hah? Teman saya. Oh iya. Itu. Oh. Ya itu aja. Oke. Salam. Itu anak SMA 3, saingan SMA 12. Oke, makasih Ken. Sampaikan. Ya, menarik sekali. Terima kasih ya nanti. New Zealand di mana, Mas? Di Christchurch. Oh, Christchurch. Hati-hati ya, banyak. Masih gempa nggak di sana? Udah enggak. Enggak ya. Ya udah nanti tak datengin kapan-kapan. Ya, salam sama Bu ini juga. Bu siapa? Bu Dubes siapa dulu itu? Salah. Oh. Tante siapa? Tante Atut. Tante Atut ya. Ya ntar disampaikan. Tante Tuti ya. Ya, Tante Tuti ya, Bu Tuti ya. Kita manggilnya Mbak Atut. Mbak Atut Prof, ya. Mas Bobi ini rumahnya di Rolls persegi, Prof. Di mana? Di Rollstone 3.000 meter persegi rumahnya nih. Waduh, berarti kita perlu berkunjung ke sana dan. Nah, New Zealand adalah contoh negara kecil makmur tuh. Kecil makmur, kaya tapi sistem hukumnya bagus, sistem pendidikannya bagus, sistem ekonominya bagus. Itu contoh. Nah, ini ada nih. Mengapa negara ini sebenarnya negara tapi negara beragama menjadi negara berkembang? Karena negara beragama tidak menjalankan agamanya sesuai dengan perintah agama. Benar nggak? Clear ya? Iya. Betul banget. Saya di New Zealand, di Australia banyak sekali, kemarin saya dari Budapest dan Copenhagen, kok bersih. Kenapa di Indonesia yang katanya negara Islam jorok, padahal kebersihan adalah bagian daripada iman. Ya karena kita agama cuma di mulut doang sih. Ya kan? Harus menjalankan. Jadi banyak sekali justru orang ateis itu dia menerapkan norma-norma yang Islami. Negara-negara Islam justru banyak orang yang tidak Islami. Terus terang saya melihat itu dan saya sangat mengkritik itu gitu ya. Cuma sibuk di simbol-simbol tapi esensinya nggak ada. Padahal yang penting esensinya kan Islami kelakuannya itu ketimbang simbol-simbolnya. Ya. Oke, Prof. Pernyataan penutup, Prof. Silakan, Prof. Bagaimana? Atau mohon izin saya dulu sebentar. Pak Poncut ini teman dari Aceh nih, Mas Abi. Ya, terima kasih. Banyak aktif melakukan diplomasi dengan India nih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ini kami dari Aceh dapat bergabung. Saya dosen FISIP Prodi HI Universitas Al Muslim di Kabupaten Biren.
Kami ada di kampung nih, Prof. Ya, banyak pengungsi nggak di situ? Kedatangan? Apanya, Prof? Kedatangan pengungsi Rohingya? Ada, Prof. Ada, Prof. Di Oh, Biren, Prof. Ada. Jadi memang, Prof, terima kasih atas undangan ini. Makanya saya langsung mengontak mahasiswa saya yang saya data tadi ada sekitar 71 ya. waduh, Tapi ada banyak. beberapa yang kuotanya habis mereka keluar gitu. Kita Kemudian minta kuota sama Abi tuh. Siap. Kemudian Prof, acara seperti ini sangat bermanfaat, Prof ya. Saya sengaja juga melibatkan mahasiswa. Saya sampaikan tadi bisa langsung berdialog interaktif dengan guru besar HI, UI. Ini kan satu kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa kami. Dan kita harapkan, Prof, kegiatan seperti ini bisa continue. Kemudian bagaimana, Prof? Ini karena kan mahasiswa ini kan calon-calon pemimpin ke depan ini. Bagaimana kita buat satu kolaborasi, Prof? Jadi saya nanti akan sampaikan kepada mahasiswa saya. Jadi untuk tugas akhir mereka, untuk mata kuliah mereka, nanti mereka bisa berkolaborasi dengan mahasiswa HI UI untuk membuat dialog seperti ini, Prof. Itu kan sederhana, Prof. Melalui meeting Zoom ini kan sederhana. Iya. Ya, kemudian beberapa mahasiswa saya pun ketika mereka ada ikut magang, waktu itu magang di KJRI Mumbai, itu juga saya sampaikan sebelum berangkat, itu satu bentuk prestasi, tolong diinisiasi satu meeting Zoom untuk membangun kerjasama. Alhamdulillah, atas dukungan dari Pak Konjen, Pak Edi, sahabatnya Prof. Evi, teman saya. Jadi terlaksana gitu. Dan beberapa mahasiswa pun sudah berpengalaman lah melakukan kegiatan melalui kegiatan seminar. Jadi kan ini bagus sekali, Prof ya, kita kolaborasi. Ya, nanti jadi, saya hubungkan ada dengan Prodi S1 Prof, dari mahasiswa kami nanti. Ya. Wah, jadi kita nanti, Prof, ada logo Universitas Muslim, ada logo. Ya. Nanti saya hubungkan ya, itu sangat possible. Nanti saya hubungkan dengan Prodi S1 dan himpunan mahasiswanya. Dan ini nanti kapan-kapan kalau ke Aceh deh saya mampir. Masih sering ke Aceh. Siap, Prof. Jadi kegiatan ini, Prof, mahasiswa yang inisiasi, Prof. Ya. Nah ini ada minta gitu. WA-nya Pak Poncut tuh. Udah ada minta WA-nya tuh Mas Arif. Nanti kerjasama dengan alumni SMA 12 ya Mas Abi ya. Bisa nih kalau kita ke Aceh atau apa. Iya. Mungkin gini, Prof, menyambung saya ini ya. Terima kasih. Sip. Menyambung permintaan, mungkin juga NNC bisa memfasilitasi nanti ya, kalau untuk Zoom meeting link seperti ini. Ya, senang sekali Pak. Ini Mas Abi bisa dihubungi nih Pak Poncut. Mas Abi ini teman saya dari SMA, jadi nanti mungkin beliau wartawan juga, jadi bisa dihubungi nih nanti apa-apa. Isu-isu pengungsi di Biren mungkin bisa di-highlight juga tuh, Bi. Ya, bisa. Nanti mungkin saya akan kontak teman-teman di Aceh ya. Iya, di Aceh bisa dibuatkan forum khusus tuh untuk masalah pengungsi. Atas perintah Prof. Evi siap dilaksanakan. Satu lagi saya memfasilitasi. Satu lagi menyangkut ini juga, Prof. Evi, kerjasama Aceh dan Kepulauan Andaman Nicobar. Nah tuh, Bi, ada Kepulauan Andaman Nicobar punya India di atas Aceh, Bi. Itu lebih dekat ya, lebih dekat. Itu kalau jaraknya kira-kira dari seperti Pangandaran ke Christmas, Pulau Christmas itu sama jaraknya. Jadi Andaman Nicobar itu lebih dekat ke Aceh daripada ke India daratan. Oke. Nah, itu juga bisa satu topik yang bisa kita diskusikan nanti gitu. Nah itu Bi Aceh ini ada salah satu dan jangan lupa Sabang tuh di Aceh juga nih. Jadi menarik juga nanti membahas Sabang nih, menarik juga. Apalagi kalau dia dekat dengan Andaman Nicobar. Betul. Bisa cariin topiknya apa. Iya. Enaknya kita ngopi Aceh dulu nih nanti ya sebelum. Siap. Ini saya juga Pak sambil ngopi ini. Tapi jangan kopi rising ya, kopi rising pakai rising. Saya pernah ngopi di Jasa Ayah di Banda Aceh. Oh iya. Saya 2-3 kali pernah ke Aceh, tugas ke Aceh juga. Oh begitu Pak. Ya, nanti kapan-kapan siapa tahu punya kesempatan ke PD. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Abi, terima kasih Prof. Evi. Mudah-mudahan masuk dari Aceh
ini ya mendapat masukan ya, mendapat pencerahan juga ya. Mudah-mudahan berguna acara kita ini. Oke, Prof, kayaknya kita harus akhiri. Kita minta pernyataan penutup dari Prof. Evi untuk ngobrol santai kita tentang hubungan internasional, krisis global, dan bagaimana tantangan pemerintah baru ke depan. Silakan, Prof. Sebagai penutup saja bahwa dunia kita masih terus berputar dengan masalah-masalah yang lama maupun yang baru. Konflik masih ada, tapi juga ada masalah-masalah baru yang makin kontemporer, tapi juga harus segera diselesaikan dengan cara kerjasama. Nah, masalahnya menjalin kerjasama antar negara-negara susah. Jadi perlu sekali kita, masyarakat sipil, ikut mendorong pemerintah untuk mencari alternatif kerjasama dengan berbagai negara, nggak harus dengan negara besar, yang bisa kira-kira membawa Indonesia dalam situasi yang lebih baik. Nah, untuk pemerintah yang akan datang terus memperjuangkan kebijakan Indonesia yang bebas aktif, karena kita pada posisi yang lebih bebas dan lebih punya banyak alternatif untuk tawaran kerjasama dari berbagai pihak. Akan lebih baik kita punya banyak teman ketimbang kita hanya berpihak pada salah satu pihak kan. Tentu saja kepentingan ekonomi dan kepentingan nasional harus diutamakan, tapi juga yang utama adalah ketika deal dengan berbagai negara di dunia yang harus diutamakan ada kepentingan nasional, bukan kepentingan golongan atau kepentingan golongan tertentu. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan pasti ada kelompok-kelompok interest group yang akan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tapi sejauhnya sebaiknya pemerintah yang akan datang tetap punya tujuan yang lebih mulia, meninggalkan Indonesia dalam suatu negara yang lebih well off dengan cara memperjuangkan kepentingan benar-benar kepentingan nasional, sehingga mengambil peluang-peluang dari berbagai masalah di dunia krisis ini tetap ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, dan itu peluang-peluang itu harusnya jadi juga model bagi kita untuk meningkatkan negara ini jadi lebih baik. Dan tentu saja perlu kerjasama dari semua masyarakat Indonesia untuk masing-masing kita berkontribusi bagi negara ini. Jadi kita jangan cuma mengharapkan negara membantu kita, tapi we the one who have to help this country. Siapa yang akan membangun negara kita kalau bukan kita? Itu aja, terima kasih. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Tepuk tangan semua buat Prof. Evi. Terima kasih juga Mas Abi dan Mas Widi dan NNC untuk sudah memfasilitasi acara ini, dan Pak Poncut untuk mengenalkan mahasiswanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di masa akan datang. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Prof, Mas Abi. Sampai jumpa dulu. Ini dulu ya, foto bareng dulu. Mas Widi, foto bareng Mas Widi. Ya, baik. Tolong videonya dibuka ya. Videonya semua dibuka. Ya, aku nggak bisa buka lah. Nggak apa-apa ya, nggak bisa nggak apa-apa. Silakan Mas Widi. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, satu lagi, 1, 2, 3, senyum. Makasih Prof. Evi, Mas Abi, semuanya. Mohon maaf, tapi ada satu jawaban yang nggak saya jawab tentang Trump ya. Ini saya yang jawab, ada dosen saya nih Mbak Susi. Mbak Susi memberikan jawaban yang sangat bagus untuk masalah Trump. Nanti saya kirim dari mana ya? Saya kirim aja ya, karena Mbak Susi itu punya YouTube yang saya mau share sih. Itu kan mahasiswanya Pak Poncut, mungkin bisa dikirim ke Pak Poncut ya? Iya, tadi yang nanya Trump siapa ya? Kemungkinan karena Iwanul. Kanal Kera. Karena ada Mbak Susi, dosen saya juga, itu emang ahli Amerika. Dan dia tadi saya nemu ininya, apa sih, YouTube-nya dia menjelaskan nih, kalau Kamala atau Trump, yang bagaimana Kamala atau Trump dan apa dampaknya bagi Indonesia. Oh, Kamala, oke. Nanti bisa dikirim ke Pak Poncut ya, karena itu pertanyaan mahasiswanya Pak Poncut itu. Bukan Kita Pak. pengen tahu jawabannya, Mas Abi, kirim aja di grup kali. Oke, enggak, aku kirim di sini ya, aku kirim ke chat. Di chat ini, di chat saya kirimkan ke semuanya. Meeting group chat ya namanya ya. Ini ada, nah ini linknya nih. Silakan diambil tuh, barusan saya kirim. YouTube, nah yang ngomong Mbak Susi, dosen senior saya, guru saya juga. Dan dia memang ahli Amerika. Dan dia ngomong Trump atau Kamala Harris yang akan jadi presiden, apa dampaknya bagi Indonesia. Tuh, udah saya kirim di chat. Oke. Kasih kesempatan dulu untuk
itu ya, copy paste ya. Sama satu lagi, Prof, ada pertanyaan tadi. Tadi bahan-bahan ini Profesor bisa punya ringkasannya atau PowerPoint-nya? Nggak ada. Gue ngomong aja Nggak tadi ada. dari waktu. Silakan dicatat. Nanti Kayaknya rekaman aku pernah kirim deh ke Abi satu halaman. Oh iya ya, oke. Oke, siap. Kalau begitu, tolong nanti kita juga karena ini direkam, nanti kita akan kirim juga link YouTube-nya ya. Nanti setelah dikompilasi oleh teman-teman NNC, nanti akan saya kirim ke Prof Evi, dan mungkin Prof Evi bisa menyebarkan juga ke teman-teman di Aceh. Oke. Ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bang Asli, Mbak Nunu, Terima kasih Prof Evi, Mas Abi. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Terima kasih. Bisa saya sebutkan Abi, satu persatu. Dan thank you for Ya, facilitating. ini hampir 2 jam ternyata, Prof. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Terima kasih ya semua. Selamat sore. Selamat Dengan- sore. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Prof. Selamat sore semuanya. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin. Sehat semua ya. Mohon Mohon izin. izin. Ya, Thank you Mas Abi, Profesor sama-sama. dan semua teman-teman. oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Thank- banyak. thank you, sudah thank you. bergabung. Terima kasih. Ujung. Terima kasih Om Abi.